Desember 2025, korban jiwa mencapai 442 orang meninggal dunia dengan 217 di Sumatera Utara, 96 di Aceh, dan 129 di Sumatera Barat. Sebanyak 402 orang masih dalam pencarian. Bencana dahsyat ini mengingatkan kembali memori kolektif bangsa Indonesia akan tragedi serupa yang pernah terjadi 21 tahun silam di tanah yang sama. Tsunami Aceh 26 Desember 2004, dua bencana dahsyat. Meski berbeda jenis dan skala, banjir bandang Sumatera 2025 memiliki kemiripan mencengangkan dengan tsunami Aceh 2004. Media massa sering menyebutnya sebagai tsunami dari gunung dan bukit. Seperti dilaporkan Kompas.com, kecepatan dan daya hancur arus banjir bandang kali ini menyerupai tsunami yang datang dari daratan. Tsunami Aceh 2004 diawali gempa dahsyat berkekuatan 9,3 skala Richter yang memicu gelombang setinggi 21 hingga 30 meter. Gelombang bergerak dengan kecepatan mencapai 360 km per jam atau sekitar 100 meter per detik. Dalam hitungan menit, kawasan pantai hingga pemukiman rata dengan tanah. Lebih dari 230.000 jiwa melayang menjadikannya salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Banjir bandang Sumatera 2025 dipicu oleh dua sistem cuaca ekstrem, siklon tropis Koto dan siklon Sener yang mengguyur hujan lebat selama berhari-hari. Air dari gunung dan bukit menghantam pemukiman dengan kekuatan luar biasa, menyeret rumah, kendaraan, dan segala yang dilaluinya. Kecepatan arus mencapai puluhan kilometer per jam, membawa lumpur dan puing yang menghancurkan apapun di hadapannya. Kesamaan paling mencolok adalah dampak keduanya yang meluluh lantahkan wilayah terdampak hingga hampir tidak tersisa bangunan berdiri. Di Ulele saat tsunami 2004, hampir tidak ada satupun bangunan yang bertahan. Begitu pula di Tapanuli Tengah dan beberapa wilayah Aceh pada 2025, di mana ratusan rumah hancur total dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Namun di balik kehancuran kedua bencana tersebut, ada keajaiban yang sama, yaitu rumah ibadah yang tetap berdiri kokoh di tengah reruntuhan. Keajaiban Masjid Raya Baitur Rahman 2004. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh menjadi simbol keajaiban saat tsunami 2004. Seperti dilaporkan Detik.com dan Kompas.com, meski gelombang setinggi 21 meter menghantam dengan dahsyat dan menghancurkan hampir seluruh bangunan di sekitarnya, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Masjid yang didirikan sejak tahun 1612 Masehi ini menjadi tempat pengungsian dari puluhan ribu orang yang selamat dari bencana. Pekarangan masjid dipenuhi ribuan pengungsi, bahkan jenazah korban. Namun bagian dalam masjid tetap kering karena air bah tidak masuk ke dalam bangunan. Bangunan masjid yang didominasi warna putih dengan 7 kubah besar ini mampu menampung 10.000 jamaah. Luasnya mencapai 4 hektar. Keutuhan masjid bukan sekedar keajaiban, melainkan juga cerminan konstruksi kuat dan nilai-nilai keagamaan yang mendalam dalam pengerjaannya. Masjid Baitur Rahim, satu-satunya bangunan di Ulele. Kisah lebih dramatis datang dari Masjid Baitur Rahim di Ulele. Seperti dilaporkan Indonesia Kaya dan Liputan6.com, kawasan Ulele adalah wilayah paling parah terkena dampak tsunami karena lokasinya persis di tepi laut. Hampir semua bangunan di wilayah ini rata dengan tanah atau hanyut terhempas gelombang. Namun, Masjid Baitur Rahim yang hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai tetap berdiri kokoh. Masjid yang dibangun pada abad ke-17 sebagai peninggalan Kesultanan Aceh ini menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri di kawasan tersebut. Kerusakan masjid hanya sekitar 20%, yakni di bagian samping dan belakang. Foto dari satelit NASA menunjukkan fitur melingkar berwarna putih di tengah kehancuran total Ulele. Itu adalah Masjid Baitur Rahim yang selamat dan berdiri kokoh di tengah segala kehancuran. Keajaiban ini tertangkap dari angkasa luar menjadi bukti nyata kekuatan di balik bangunan rumah ibadah tersebut. Masjid Rahmatullah Lampuk 500 meter dari pantai. Keajaiban ketiga terjadi di Masjid Rahmatullah Desa Lampuk, Lok Ngamroy. Masjid yang dibangun pada tahun 1990 dan selesai tahun 1997 ini hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai. Mampu menampung 4.000 orang
masjid ini dibangun swadaya warga dengan biaya mencapai 500 juta rupiah. Saat tsunami menerjang, segala bangunan di sekitarnya hancur lebur. Namun Masjid Rahmatullah tetap berdiri meski beberapa sisi mengalami kerusakan. Sejumlah orang yakin kuasa ilahi menyelamatkan masjid tersebut. Setelah bencana, masjid ini menjadi destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin membuktikan langsung keajaiban tersebut. Keajaiban berulang di Sumatera 2025. Meski belum ada dokumentasi selengkap tsunami 2004, laporan dari berbagai daerah terdampak banjir Sumatera 2025 juga menyebut keajaiban serupa. Beberapa masjid dan musola dilaporkan tetap berdiri di tengah kehancuran total pemukiman sekitarnya. Video viral di media sosial menunjukkan sebuah musola di Padang Pariaman yang hanyut terseret arus banjir bandang. Namun di lokasi lain, sejumlah rumah ibadah tetap kokoh berdiri meski bangunan di sekitarnya hancur rata dengan tanah. Fenomena ini kembali mengingatkan, Rektor Manuskrip Kuno Tarmizi Abdul Hamid menjelaskan bahwa ketahanan masjid-masjid di Aceh tidak terlepas dari kualitas konstruksi dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi. Seperti dilaporkan Metro TV News, masyarakat Aceh masa lalu sangat memperhatikan kualitas bangunan rumah ibadah. Orang-orang tua Aceh zaman dulu ketika membangun masjid harus dimulai dengan niat yang baik. Masyarakat secara bergotong royong bersama membangun rumah ibadah di desa mereka. Proses pembangunan melibatkan tukang ahli dan selalu diawali kenduri sebagai bentuk syukur dan permohonan doa. Dari sisi teknis, masjid-masjid tua itu dibangun dengan pondasi kuat, material berkualitas, dan teknik konstruksi tradisional yang telah teruji ratusan tahun. Namun bagi masyarakat Aceh, ketahanan masjid-masjid tersebut adalah bukti perlindungan dan pertolongan Allah di tengah bencana paling dahsyat sekalipun. Dua bencana dahsyat yang ketiga, kekuatan iman dan solidaritas. Di tengah kehancuran dan kesedihan, keajaiban rumah ibadah yang bertahan menjadi simbol harapan dan kekuatan spiritual yang menopang masyarakat untuk bangkit kembali. Banjir Sumatera 2025 dengan 442 korban jiwa dan tsunami Aceh 2004 dengan 230.000 korban adalah dua tragedi yang tak terlupakan dalam sejarah bangsa. Keduanya meninggalkan luka mendalam, namun juga mengajarkan ketangguhan, solidaritas, dan kekuatan iman. Keajaiban masjid-masjid yang bertahan di tengah kedua bencana dahsyat tersebut menjadi pengingat bahwa di situasi paling sulit sekalipun, harapan tidak pernah padam. Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim, dan Masjid Rahmatullah bukan hanya bangunan fisik, melainkan simbol ketanggahan dan kebangkitan masyarakat Aceh dan Sumatera. Mari kita belajar dari sejarah, memperkuat kesiapsiagaan bencana, menjaga lingkungan, dan terus berdoa agar bencana serupa tidak terulang kembali. Untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang kini berjuang di tengah bencana, semoga diberikan kekuatan dan pertolongan, sebagaimana pertolongan yang datang kepada Aceh 21 tahun silam.